Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Dalam video kali ini kita akan mencoba untuk mengulas atau menjelaskan panel ATS AMF dengan study case pada genset dan PLN. Nah, sebelumnya kami berasal dari kelompok 1 kelas A, program studi teknik elektro fakultas dari Universitas Siliwangi. Kelompok kami beranggotakan 6 orang. Pertama ada saya, Dika Purmeswara. Kedua ada Namir Nurudania. Lalu ada Ahmad Ripayang Kipari. Selanjutnya ada Alam Nur El Fadilah, Randy Abdul Aziz, dan terakhir adalah Rio Arya. Nah, untuk selanjutnya langsung saja akan ke bagian pematerian. Let's go. Nah, jadi panel ATS AMF merupakan sebuah sistem integrasi kontrol daya yang berfungsi sebagai unit manajemen energi otomatis untuk menjamin kontinuitas suplai listrik ke beban kritikal. Secara fungsional, panel ini berperan sebagai pusat kendali cerdas yang melakukan pemantauan atau mentoring parameter kelistrikan secara real-time, serta bertindak sebagai sistem proteksi yang mengisolasi beban dari anomali tegangan. Dengan mengeliminasi kebutuhan intervensi manual dalam proses pemindahan sumber daya, panel ini secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional dan keamanan instalasi listrik dari risiko kesalahan manusia atau human error yang dapat berakibat fatal pada integritas sistem tenaga secara keseluruhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, secara arsitektural, konfigurasi panel terdiri dari elemen daya dan elemen kontrol yang saling terinterkoneksi. Secara sistematis, komponen utama meliputi circuit breaker, MCCB atau MCB. Sebagai proteksi arus, dua buah kontraktor magnetik KM1 untuk PLN dan KM2 untuk genset. Sebagai eksekutor pemindahan beban serta time delay, relay atau TDR, sebagai pengatur jeda waktu sinkronisasi. Selain itu, sistem ini dilengkapi dengan auxiliary relay sebagai logika pemutus atau penghubung perintah. Nah, lampu indikator atau pilot lamp sebagai antarmuka visual status sumber, serta mekanisme electrical interlocking. Melalui kontak normally closed silang yang menjamin bahwa kedua kontraktor tidak akan pernah aktif secara simultan guna mencegah terjadinya hubungan singkat antar pasang. Next. Nah, selanjutnya cara kerja. Prinsip kerja panel ini didasarkan pada logika sekuensial yang dipicu oleh status tegangan pada sumber utama, yaitu PLN, ketika sistem mendeteksi kegagalan supply atau main failure, unit AMF akan menginisiasi perintah starter pada mesin genset. Dan setelah tegangan alternatif mencapai kondisi steady state, TDR akan mulai menghitung mundur untuk memastikan stabilitas sebelum ATS mengeksekusi perpindahan beban. Nah, sebaliknya, saat suplai utama kembali normal, sistem akan melakukan deteksi kestabilan melalui fase main stabilization. Kemudian secara otomatis melakukan retransfer beban ke PLN melalui koordinasi interlock yang rigid, diikuti dengan fase cooling down pada genset sebelum mesin dimatikan sepenuhnya, guna untuk menjaga umur pakai komponen mekanisme. Nah, selanjutnya akan dilanjut rekan saya. Izin masuk semuanya. Pada bagian ini, kita akan membedah lebih dalam mengenai hubungan rangkaian start 3 fasa. Dalam simulasi ini, sistem ATS AMF yang kita rancang terintegrasi langsung dengan beban motor induksi 3 fasa. Konfigurasi yang kami pilih untuk motor ini adalah konfigurasi star atau bintang. Nah, pemilihan ini bukan tanpa alasan.
melainkan sebuah strategi untuk mengoptimalkan manajemen beban, terutama pada saat krisis, yaitu ketika terjadi transisi daya otomatis pada PLN ke sumber cadangan. Pertanyaan utamanya mengapa harus STAR? Saat terjadi pemadaman, sistem perpindahan ke genset, karakteristik genset berbeda dengan grid utama PLN. Genset memiliki impedansi yang lebih tinggi dan kapasitas surge atau lonjakan daya yang sangat terbatas. Dengan konfigurasi STAR, di mana ujung belitan fasa disatukan pada satu titik netral, tegangan yang diterima masing-masing belitan akan turun sebesar 1/3. Dampak positifnya sangat besar. Yang pertama, arus asut turun drastis menjadi sepertiga dari nilai nominalnya. Terus yang kedua, meminimalisir stres thermal pada motor. Dan yang ketiga, mencegah terjadinya voltage dip atau penurunan tegangan ekstrim pada bus bar panel kontrol saat transfer switching berlangsung. Lalu bagaimana wujudnya di dalam simulasi KDSIMU? Implementasi dari teori ini kami wujudkan melalui koordinasi interlocking elektrik antara kontraktor utama yaitu KM1 dan KM2 yang menyuplai terminal motor. Interlocking ini adalah kunci. Sistem ini memastikan bahwa setiap kali daya pulih pasca kegagalan PLN, motor tidak akan start secara acak atau menghentak. Motor akan memulai siklus operasinya dalam kondisi asut yang sangat terkendali, sehingga stabilitas transien pada keseluruhan sistem tetap terjaga. Terakhir, untuk melengkapi keandalan sistem, kami menyematkan proteksi tambahan berupa thermal overload relay. Pengaturan pada TOR ini kami kalibrasi secara spesifik menyesuaikan dengan karakteristik arus fasa pada konektor STAR. Proteksi ini hadir untuk memberikan jaminan mutlak bahwa selama ATS AMF menyuplai daya, kontinuitas operasional beban induktif ini akan selalu berada di dalam ambang batas yang aman tanpa resiko overheating. Mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke teman-teman, selanjutnya di sini kita masuk ke bagian rangkaian. Nah, untuk rangkaian itu pertama ada rangkaian daya, kedua ada rangkaian kontrol. Nah, kurang lebih seperti ini. Di sini di sebelah kanan saya itu ada rangkaian daya, yang dimana rangkaian daya itu tersusun dari fasa RST, lalu masuk ke coil kontaktor magnetik atau biasa disebut thermal overload relay, lalu masuk ke kontaktor dan menuju ke beban motor. Nah, rangkaian daya ini berfungsi sebagai jalur transmisi energi utama yang menghubungkan sumber PLN menuju beban motor induktif melalui mekanisme switching. Nah, mekanisme switching itu terjadi di bagian sini. Jadi nanti ketika diatur lewat kontrol, maka si KM ini atau kontaktor akan melakukan switching. Konfigurasinya tadi jelas menggunakan KM1 dan KM2 atau kontaktor. Lalu untuk keamanan sistem pada level daya dijamin melalui penggunaan sirkuit breaker sumber. Nah, keamanan sistemnya itu pada level daya proteksi arus sistem pada level daya dijamin melalui penggunaan sirkuit breaker. Nah, jadi sirkuit breaker ini kita gunakan sebagai proteksi arus berlebih atau overload current serta implementasi electrical interlock yang mencegah terjadinya backfeed atau tabrakan. Jadi intinya untuk bagian rangkaian daya ini tadi sudah disebutkan konfigurasinya. Untuk cara kerjanya, ketika kontrol PLN dinyalakan, maka otomatis beban itu akan dialiri arus dari fasa PLN. Begitupun sebaliknya, ketika telah menyala ke genset atau pindah ke genset, maka akan genset yang
mengaliri bebannya dengan arusnya. Nah, sementara untuk rangkaian kontrol, kita bisa lihat di bagian kiri. Pertama itu ada PLN control. Nah, konfigurasinya itu pertama ada MCB atau LR. Terus di sini juga ada kontaktor KM1 dan connection timer. Lalu di sini ada NO kontak with time dimension. Nah, ini tuh KT ini berfungsi untuk menjaga waktu atau menjaga transisi agar tidak langsung berpindah. Nah, sementara untuk yang lainnya sama, ada komponen lainnya, dan juga ini ada pilot lamp. Jadi prinsip kerjanya ketika kita menyalakan bagian kontrol itu, nanti si motor ini akan nyala karena dialiri oleh PLN yang terkontrol dari sini. Pun ketika bagian genset sama, genset akan nyala ketika terjadi switching dari PLN ke genset kontrol. Nah, itu. Nah, di sini juga kita pakai kontaktor KM itu atau kontaktor L itu sebagai interlock. Jadi menjaga agar tidak terjadi tabrakan pada bagian motor ini. Gitu teman-teman. Bisa dilanjut oleh teman saya. Baik, menjelaskan melanjutkan yang teman saya. Jadi untuk digabungkan ya untuk kontrol PLN dan kontrol gensetnya. Coba dimulai simulasinya. Nah, untuk pertama ini dayanya dari PLN dulu ke kontrol PLN. Nah, itu ada timer, itu mengisi dulu supaya masuk ke outputnya. Nah, sebelum bisa ke genset, kita tunggu dulu si timer di kontrol PLN selesai, baru semisal PLN-nya mati, coba dimatikan. Ya, itu. Nah, itu akan menunggu dulu di kontrol genset supaya jalurnya hidup sebelum dayanya masuk ke output. Menunggu timer yang nah, udah masuk. Nah, ini udah masuk ke kontrol genset. Nah, di kontrol gensetnya ada timer, jadi dia menunggu sebelum ke motornya. Nah, ketika udah masuk, berarti si ininya udah si kontrol gensetnya sudah menjalurkan daya. Nah, ketika si PLN dihidupkan kembali, ada timer juga sebelum mematikan daya dari kontrol genset. Nah, ada perpindahan. Nah, ini juga mengisi lagi supaya ketika ada pematian lagi dari PLN, maka akan otomatis berpindah lagi ke genset. Nah, mungkin untuk rangkaiannya, jadi simpelnya itu daya yang awalnya dari PLN dikontrol oleh kontrol PLN. Ketika ada pematian maka akan otomatis berpindah, namun ada jeda, mungkin itu untuk timernya bisa dipercepat atau diperlambat, maka akan berpindah dari genset. Ketika si PLN hidup kembali, nah si daya genset maka akan otomatis dipindahkan ke PLN. Mungkin seperti itu untuk alurnya ketika sudah digabungkan kedua kontrol tersebut. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya adapun part list atau komponen. Daftar komponen atau part list berikut ini merupakan hasil identifikasi dari unit-unit fungsional yang digunakan dalam simulasi KDSIMU tadi untuk membentuk ekosistem ATS atau AMF yang ada. Nah, komponen-komponen ini tuh diklasifikasikan ke dalam 4 kategori utama, yaitu elemen proteksi, MCB 3 fase dan 2 fase, terus elemen eksekutor daya atau magnetic kontaktor 4 pol,
ketiga ada elemen logika, dan keempat ada pewaktuan atau on-off delay timer. Nah, serta elemen antarmuka dan beban atau pilot lamp dan motor induksi. Klasifikasi ini bertujuan untuk memetakan peran setiap perangkat dalam menjaga sekuensial operasional sistem agar berjalan sesuai dengan algoritma kontrol yang telah dirancang. Nah, di sini pun ada beberapa komponen atau part list. Yang pertama itu ada kode MinQ1 atau MinQ2, spesifikasinya MCB 3 volt plus 1 NC, itu perannya untuk proteksi utama beban dan sensor status sumber daya. Nah, yang kedua ada MCB 2 volt, perannya untuk proteksi isolasi jalur rangkaian kontrol. Yang ketiga ada kontaktor 4 volt, perannya untuk eksekutor switching daya utama PLN dan genset. Yang keempat ada coil kontaktor, perannya untuk penggerak mekanis kontak utama. Nah, yang kelima ada NC kontak, yang perannya untuk komponen paling kritis untuk membentuk sistem electrical interlock. Nah, selanjutnya ada connection timer, yang untuk mengatur jeda stabilisasi sumber sebelum beban dimasukkan. Terus ada NO contact time, memberikan perintah eksekusi transfer daya setelah waktu tunda tercapai. Terus ada NC contact time, untuk pemutus otomatis jalur interlock atau alarm pasca waktu habis. Terus ada time to disconnect, untuk manajemen khusus untuk fast cooling down mesin genset. Terus ada field lamp, perannya untuk antarmuka visual real time, H1 atau hijau sama PLN, terus H2 kuning itu genset. Nah, yang terakhir itu ada motor 3 pas, perannya itu untuk beban induksi utama tersambung konfigurasi bintang start. Nah, seluruh komponen yang tercantum di atas ini dikonfigurasikan menggunakan parameter generik dengan standar performa industri untuk memvalidasi kelayakan desain sebelum diimplementasikan pada perangkat keras nyata. Nah, integrasi antar komponen ini khususnya melalui pemanfaatan kontak baru dan koordinasi timer, memastikan bahwa sistem memiliki mekanisme proteksi silang yang rigid dan manajemen transisi daya yang stabil. Dengan terpenuhinya daftar kebutuhan material ini, simulasi mampu mempresentasikan kondisi operasional beban induktif motor 3 pasang secara presisi dan memenuhi standar keselamatan ketenaga listrikan yang berlaku. Nah, hasil dari kesimpulan dari materi ini adalah secara komprehensif, simulasi panel ATS atau AMF yang dirancang menggunakan KDSIMU ini berhasil membuktikan efektivitas integrasi logika kontrol, sekuensial, dan mekanisme proteksi dalam menjaga kontinuitas suplai daya pada beban motor induksi 3 fasa dengan konfigurasi start. Keberhasilan desain ini bertumpu pada presisi koordinasi antara elemen sensorik atau relay air, elemen pewaktuan atau timer KT, dan elemen eksekutor kontraktor KM yang mampu mengotomatisasi transisi daya dari grid utama ke generator cadangan secara aman melalui sistem interlocking elektrik. Dengan demikian, arsitektur sistem ini tidak hanya memenuhi kriteria teknis untuk memitigasi risiko kegagalan daya dan kesalahan operasional manusia atau human error, tetapi juga telah divalidasi mampu menjaga integritas beban induktif terhadap fluktuasi tegangan transient sesuai dengan standar keadaan instalasi listrik industri. Nah, baik, demikian pemaparan materi tentang ATS AMF dari kelompok 1 kelas A. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian maupun materi masih terdapat kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.